Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian budaya, unsur dan wujud-wujudnya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya yang senantiasa mendayagunakan akal budi dan perasaannya untuk menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia menjalani hidup sesuai dengan adab-adab yang diterapkan di lingkungan sekitar. Oleh karenanya, manusia harus bersosialisasi dan memenuhi adab-adab yang telah disosialisasikan oleh orang-orang sebelumnya. Berbeda dengan binatang, tingkah laku manusia sangat fleksibel. Hal ini terjadi karena kemampuan dari manusia untuk belajar dan beradaptasi dengan apa yang telah dipelajarinya. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Manusia berbeda dengan binatang, bukan saja dalam banyaknya kebutuhan, namun juga dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut. Kebudayaanlah yang memberikan garis pemisah antara manusia dan binatang. Dalam hidupnya, manusia tak pernah lepas dari kebudayaan dan adat istiadat. Budaya juga berfungsi sebagai identitas dan ciri khas. Untuk itu, keberadaannya amatlah penting. Tak heran jika setiap kelompok atau golongan masyarakat tertentu memiliki budayanya yang berbeda-beda. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin cultura. Pengertian secara umum tentang budaya dapat beraneka macam. Akan tetapi, berakhir pada intinya yang hanya satu yaitu cara hidup yang dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat tertentu. Terbentuk dari banyak unsur dan menyeluruh. Walaupun tidak ada aturan tertulisnya, budaya dapat bersifat memaksa sekaligus memberikan pedoman untuk berperilaku supaya kehidupan lebih bermartabat dan bersahaja. Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Kebudayaan mempunyai beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan atau kekerabatan, sistem ekonomi atau mata pencaharian, dan kesenian. Berikut ini uraian masing-masing unsur tersebut. 1. Unsur bahasa. Bahasa merupakan cara ucap manusia. Pengucapan yang elok merupakan salah satu elemen yang sudah menjadi tradisi. Terus-menerus diturun-temurunkan sehingga antar manusia di suatu kelompok atau daerah atau bangsa dapat melakukan komunikasi dengan cara mereka sendiri. Bahasa juga digunakan untuk mengadaptasi tradisi. Bahasa dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ucapan dan bahasa tulisan. 2. Sistem kepercayaan. Sistem ini sangat penting karena merupakan salah satu yang dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, kepercayaan juga akan menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat hal yang terlihat mustahil bisa diterima akal sebagai wujud keajaiban dan anugerah dari Tuhan. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, nilai dan pandangan hidup, komunikasi, dan upacara keagamaan. Contohnya, Rudy adalah seorang Muslim. Ia menjalani kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam. Rudy melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, berpuasa menahan haus dan lapar saat Ramadan, dan setiap hari dia pun berdoa mengharapkan semua yang ia cita-citakan dapat tercapai. Ia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Ketiga, sistem pengetahuan.
Sistem pengetahuan dibutuhkan dalam kebudayaan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Ilmu ada bermacam-macam dan memiliki peran tersendiri di setiap bidangnya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kehidupan manusia bisa terbantu dan lebih maju dari waktu ke waktu. Tampaknya, kehidupan tidak akan berlangsung sampai seperti hari ini. Keempat, sistem teknologi. Hadirnya sistem ini menjadi sistem peralatan dan perlengkapan manusia dalam menjalani hidupnya. Kuncharaningrat membagi macam-macam teknologi menjadi alat-alat produksi, wadah, senjata, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan transportasi. Sistem teknologi yang dilihat hari ini merupakan perkembangan dari teknologi masa lalu yang sifatnya sederhana. Kelima, sistem kemasyarakatan. Sistem ini meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Keenam, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Bisa juga disebut dengan sistem ekonomi karena memiliki kaitan erat dengan mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa jenis mata pencaharian seperti berburu, bercocok tanam, berternak, berdagang, sistem produksi dan sistem distribusi. Ketujuh, sistem seni. Seni merupakan suatu ekspresi terhadap keindahan. Sedangkan bentuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari imajinasi kreatif manusia. Selain itu, tentunya juga dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Kuncharaningrat membagi seni menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni masih bisa dibagi menjadi bermacam-macam, tak hanya dua jenis itu saja. Masih ada seni musik, seni tari, seni terapan, seni murni, dan lain-lain. Seni juga merupakan bagian dari kebudayaan, contoh nyatanya adalah peran seni musik, seni rupa, dan tari dalam upacara adat. Berikutnya adalah wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ada tiga, yaitu ide atau gagasan, aktivitas dan artefak atau karya. Ide atau gagasan berisi tentang nilai, norma dan peraturan. Ide atau gagasan ini bersifat abstrak karena berada pada alam ideal. Wujud kebudayaan berikutnya adalah aktivitas, yaitu perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salaman dan mengucapkan salam ketika bertemu temannya, membantu teman-teman yang lagi membutuhkan. Wujud kebudayaan yang berbentuk aktivitas ini bersifat konkret. Dan wujud kebudayaan selanjutnya adalah artefak atau karya, yaitu benda fisik atau materi yang dibuat oleh manusia. Wujud kebudayaan tersebut sangat konkret. Demikian uraian singkat tentang pengertian kebudayaan, unsur-unsur, dan wujud-wujudnya. Untuk selanjutnya, adalah tugas sebagai bentuk pengembangan materi ini. Pertama, carilah definisi kebudayaan menurut para tokoh minimal 5. Kedua, jelaskan mengapa budaya Barat banyak diterima di Indonesia, padahal Indonesia termasuk Timur. Ketiga, jelaskan apakah Pancasila termasuk kebudayaan. Tugas ditulis dengan tulisan tangan, difoto dan diupload di Google Drive, kemudian linknya dimasukkan pada bagian tugas.